tidak dari luput gitu kan. Kok kita sholat kayak, tapi kalau dirinya adalah Allah. Namun dengan jangan sampai kayak orang liberal yang mengatakan yang disebut Allah, yang disebut Yesus, yang disebut Buddha, yang disebut Niki, kafe foto ini Tuhan. Nah, itu keliru. Artinya ketika orang lain menyebut Tuhannya dengan nama lain, maka kita tidak boleh menyebut Allah dengan nama selain yang Allah ciptakan. Makanya kenapa kita menyebut Allah itu dengan Allah yang menyatakan dirinya sebagai Allah. Allah berfirman pada Quran surat Toha, Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku iki Allah. Loh, Allah yang menamakan dirinya dengan Allah. Nanti orang Yahudi menyebut Allah dengan Yehovah. Nah, nanti orang Nasrani di Indonesia menyebutnya dengan Allah. Nah, itu ada tentang boleh mantan orang Nasrani masuk Islam Allah tanya. Nah, Allah yang langsung di karena Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bingung tahu. Makanya Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang kalau beragama di atas dalil enak. Kalau memang Allah sudah menyebut dirinya Allah, ya Allah ya sudah Allah. Gitu. Jangan kemudian latah mengikuti orang lain. Yehovah. Tidak ada juga yang menyebutnya Yahweh. Itu buat Yehovah, Yahweh. Mana dengan mungkin dengan mobil tulisannya Yehovah Jireh. Jireh itu bukan berarti makna bahasa Jawa, tapi buatan Jireh itu asal dusta yang mereka yakini. Saya lupa ada ya, maha kuasa atau maha apa gitu. Tapi ada. Jadi Yehovah itu maknanya Allah dalam bahasa Ibrani. Makanya dengan jangan latah ke agama lain. Dan saya selalu contohkan Nabi itu ketika puasa Asyura, beliau puasa di tanggal 10 Muharram. Beliau itu ketika tahu sama sahabat ya Rasul orang Yahudi juga puasa 10 Muharram. Nabi langsung mengatakan tahun ngarep nek buru-buru tunggu tak puasa di tanggal semua. Nabi itu nggak pernah mau sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Makanya kalau mereka menyebut Tuhan dengan nama-nama yang mereka yakini, yang mungkin juga berasal dari kitab-kitab mereka, ya sudah biarin aja. Yang jelas kita kembali pada kitab kita, Innani anallah la ilaha illa ana. Nah disitulah kita berpegang terus menerus. Jangan diganti-ganti, jangan diubah-ubah, ayat tidak berubah. Jadi Allah sudah memperkenalkan dirinya dari sisi namanya. Nah kemudian dalam konteks mengenal Allah ini ada 3 tahapan yang pada pertemuan sebelum Ramadan kita sudah mulai bahas, yaitu kitab Tauhid minggu. Tapi saya ulangi di sini, nanti setelah ini selesai kita kembali kitab Tauhid, insya Allah. Nah di situ yang pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga asma wa sifat. Nah dalam konteks rububiyah, seorang muslim harus mengenal Allah dari sisi perbuatannya sebagai Rob. Nah, makanya ketika dikatakan rububiyah itu adalah sifat Rob dari Allah. Nah, Rob itu apa? Nah, itu penting itu. Jangan sampai nanti Rob itu Tuhan. Rob itu ya, adalah rangkaian dari kata Robbi yang bermakna yang pertama Al-Khalaq, Allah yang menciptakan. Nah kemudian yang kedua Al-Milk, Al-Mulk, Allah yang menguasai, yang memiliki. Jadi sing gawe terus sing ngepeki sing duweni ngono lho. Jadi nggak ada lagi orang kemudian mengklaim, wah aku jadi songong munyuk, tidak ada. Allah yang menciptakan. Nanti ada ayatnya. Kemudian at-tadbir, yaitu Allah yang mengatur dan memelihara. Jadi sebagai pencipta, Allah menyatakan kita semua ini miliknya dan Allah yang ngopekinya. Nah, kalau gubernur Jawa Tengah pada waktu itu saat itu saya bilang dari gubernur berarti kamu ngopeni gitu, ngopeni ngayomi, nah itu. Ya ini ngopeni dalam konteks manusia ya, artinya gini. Faktanya kan kayak ngopeni dalam konteks manusia kan ada yang cukup, ada yang boten, sehingga akhirnya muncul asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adil murah gitu ngopeni kan gitu kan. Nah, makanya itu manusia, soalnya terjeng kayak teru, ada yang luput, ada yang kurang, ada yang kepunggilan, ada yang diperlakukan dengan tidak adil dan atas kata Rob itu yang pertama yang sering kita ulang-ulang, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ada Rabbul alamin. Allah menyatakan Allah itu Robnya semua semesta alam.
Sehingga maknanya Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, dan Allah yang mengatur serta memelihara. Sehingga nanti dalam ayat bab tentang rezeki Allah menyatakan wa ma min jabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apa wae sing mlaku ning dhuwure bumi, apa wae sing urip ning dhuwure bumi, apakah tajri fil bahri yang berjalan di air, atau tahwi fis sama atau terbang gitu, atau yang berjalan di daratan gitu, fil bahri gitu. Maka semuanya Allah yang ngopeni, Allah yang memelihara, Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki. Sehingga nanti seorang muslim tidak boleh mengklaim nikmat yang dipunya itu hasil kepintarannya kayak orang dengan profesi apapun maka apa yang dengan dapatkan, hatta roti ini pun mesti plastik ini kalau ditelusur lagi ke belakang itu semua atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Air ini bisa diadai mergo enek sing metu saka bumi. Roti ini nek ditelusur meleh bisa digawe roti mergo enek sing didul saka bumi. Didul saka bumi kok iso didul mergo enek ujian gitu. Udan sing ngetake sapa sing maringi bisa kok. Tidak ada manusia bisa mengatur udan metu ning kene atau udan rasa medhur ngoten. Bahkan ketika suatu daerah itu dari Jawa, ketika Allah berkenan untuk kering, ya kering rotan. Dan begitu kemudian kering, manusia harus mati karena keringan, ya sudah. Itu dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ngusahakan dilakukan, tapi menentukan tidak bisa. Sampai ketika Allah berikan api buat orang Amerika, itu hubungan itu ternyata ya langsung mendekat sendiri gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian Allah juga menyatakan bahwasanya yang menciptakan kita Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in humul khaliqun. Apakah mereka itu mengira diciptakan tidak ada yang mencipta, terjadi tanpa ada penciptanya, atau mereka menciptakan diri sendiri? Tidak mungkin. Sampai meja yang sederhana seperti ini pun niku enten sing damel, enake tukang ning kono kan gitu. Nah, kemudian karpet niki enten sing damel. Kemudian ini botol yang damel. Dan ketika kita memahami kompleksitas setiap benda, setiap ciptaan, itu menunjukkan kepintaran penciptanya kan gitu. Ketika enten meja ngeten iki terus enten tukang yang gawe meja terus diukir, nah iki gampang kae, sing angel sing ngene gitu. Dan karpet sing ngeten, enten karpet sing kemudian warna-warni batikane segala macam, oh sing iki murah regane, warnane mung ngene ngono, sing kae lho larang regane ngene ngono. Nah, termasuk bangunan sing mung kotak kali bangunan sing macam-macam bentuke, langsung ini gampang gawe sing kae lho angel kan gitu. Maka ketika kita bisa menyatakan setiap benda itu punya tingkat kesulitan, dan di situ kemudian kita bisa mencatatkan penciptanya ini lebih hebat atau enggak, maka tentu kalau kembali kepada manusia, maka kompleksitas di dalam tubuh kita itu menunjukkan kehebatan sang pencipta. Nah, maka kalau kita memperhatikan orang-orang yang sakit niku mau goro-goro panganan, salah mangan, kokean daging, kolesterolnya kena, jantungnya kena, kokean gulanya kena, kokean nomle, livernya kena, ginjalnya kena. Dan ketika kita ngomongkan sugi-sugian, paling sugi cuma lukso. Saking sugi apa sebenarnya kita itu apa istilahnya dibuat alat-alat yang dikasih oleh Allah ini boleh divaluasi. Ini mungkin puluhan miliar harganya, yang tidak nggak mungkin bisa beli dan nggak ada lagi yang menjual. Kalau ada orang gagal jantung itu nanti pun enten jantung buatan robotik ya, jantung lama dicopot dua itu diganti dengan robot. Neng tidak gue kabel buat dicoba. Enten kabelnya itu, enten baterainya itu dicas. Paling ngecas pokoknya mati. Nah, makanya saya tidak jantung buatan di kayak baterai. Tinggalkan jogonya pripun, mungkin bagian dari tugas dengan membaca jogo supaya jantungnya sehat pripun, jogo nanti sehat pripun, nanti dalamnya organ, nah jogo ginjalnya sehat pripun, dan itu tugas dengan untuk membaca. Nah kalau ini tentang itu sambat, terus saya itu wong lanang nikah kali bojone wong itu.
bojone niki duwe wong tuwa dari ibuke. Terus duwe dulur yo mung siji wedok sisa. Terus dia punya orang tua masih komplit, laki-laki dan perempuan. Nah adiknya perempuan semua 2. Jadi dia laki-laki 1, ngopeni bapak 1, ibu dan ibu mertua perempuan 2, adik kandung perempuan 2, adik ipar 1, perempuan lagi, plus bojone gitu kan. Berarti itu 6. Nah terus dia datang ibuke kena kanker, mertuanya kena gula. Nah terus saya ditanya, dan itu coro selain terapi kanker pripun niku Mas. Nek pripun aku ya ora ngerti ya. Cuman akhirnya saya terus teringat pernah melihat sebuah video tadi. Nah dalam sebuah video itu disebutkan termasuk keutamaan dari puasa niku dengan poso niku. Sebenarnya ada hadis tapi hadisnya ada dhaif. Nabi pernah mengatakan sumu tasihu, poso sehat gitu kan. Nah itu diterjemahkan oleh salah seorang ilmuwan dari Jepang, yang mana beliau kemudian, saya lupa namanya, beliau kemudian meneliti, dan hasil penelitian itu sebenarnya apapun yang masuk ke tubuh kita itu nek boten saya gak dibutuhkan oleh tubuh itu ditoke gitu. Apakah lewat urin, apakah lewat keringat, apakah lewat feses niku ataukah lewat jerawat kopedu, ataukah lewat bisul, atau mungkin nggak pun lewat upil gitu kan, curug, macam-macam gitu kan, istilah ekspresi, sekresi dan seterusnya. Nah untuk yang sudah terlanjur masuk nih buat dikeluarkan lewat mekanisme niku akan diserap balik oleh tubuh dengan catatan tidak ada yang dilebok melih. Kalau dengan numpak motor, jadi misal tangki bensin bakal diisi buat entek. Nek orang entek itu tetap ikut niku sampai entek. Makanya dengan nek pun nomor indikator ini pun kelip-kelip, nek sing kelip-kelip atau nek ngangge sing meteran itu pemerduk tekan ngisor. Kemudian dengan paksa kan dia akan ngoreti istilahnya sampai entek-entek, bener-bener entek kan mandek, cet gitu kan. Nah, catatan sing disai bensin gitu. Nah, kemarin kan tentang daerah Klaten itu lucu itu bensinnya sini banyu gitu. Jadi berarti saya ini 3 kilo dari situ macet dan itu salah di sini. Nah, kembali ke situ, ketika dia dengan nggak ngisi, artinya nggak dahar, nggak makan, nggak minum gitu kan, maka tubuh itu akan menyerap apa yang ada di dalam tubuh, ya kelebihan gula, kelebihan lemak dan seterusnya itu diserap dan sampai maksimal gitu. Nah ini kan dengan akhirnya buku atau adalah bukunya kamu dan sebagian orang bukunya di asar nanti kalau buku di sikat kalau saya ingin kolu gitu kan, kabel-kabel sih enak diolu gitu kan. Nah maka akhirnya yang terjadi bukannya sehat ya, para bodoh malah rekso dan opnam gitu. Enten dia itu para bodoh hipertensi itu enten, para bodoh jantungnya kupat itu enten gitu kan. Nah sehingga Bapak-Bapak dirahmati Allah, ketika seorang manusia kata profesor itu punya penyakit kanker gitu kan, sebenarnya salah satu metode pengobatan alamiahnya ya minum makannya yang alami, artinya jangan yang banyak proses gitu kan. Kalau roti ini nek sehat yo roti telo gitu. Nek wong saya sok telo, kecil mangan telo nanti gede tuwek sok telo. Nah, cara banyu toyo niku ampun ning berwarna sing putih. Nah, ketika itu dimasukkan dalam tulang digit, maka tubuh akan menyerap sel-sel yang tidak baik atau unsur-unsur yang berlebih di dalam tubuh. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya setiap syariat Islam itu kalau diaplikasikan dengan baik dan benar, itu akan menghasilkan kebaikan saja nih. Makanya para sahabat dulu niku nek enten masalah niku nggih pokoknya kembali ke Quran, Sunnah, kami tahu atau orang pakai banyak tanya pusing. Tapi orang sekarang kadang itu dijelaskan poso ini itu juga poso. Kalau gak poso apa? Karena sing kayak gitu. Jadi kita bareng nonton ini. Jika Bapak dalam batul Allah, ketika Allah menegaskan bahasanya amkhuli kau saya amhumul kholikun. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta atau mereka bisa menciptakan diri sendiri? Tidak mungkin. Kita mesti ada yang menciptakan. Nah, kalau ada yang menyatakan
manusia itu diciptakan atau tercipta dari monyet, nah itu salah, salah besar karena Allah itu ada. Dan itu nggak cuma terjadi di penciptaan yang pertama. Mungkin dia yang berpendapat, kita kan diciptakan Allah di saat yang pertama. Setelahnya kan hasil proses pembuahan bapak kita ke ibu kita kan, maka Allah membantah hal itu dengan mengatakan walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Bentukmu kaya ngopo kuwi aku lho sing dadi. La ilaha illallah azizul hakim. Ya, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia dan Allah Maha Perkasa lagi bijaksana. Nah, bila manusia itu memiliki bentuk satu sama lain itu berbeda-beda. Untuk foto mas tangannya lurus sikile lurus lah, niku irunge matanya beda, tinggi pendeknya beda, kemudian kecerdasannya beda-beda. Dan kemudian Allah pun setelah menyatakan soal pembentukan, Allah juga memastikan bahwasanya semua alam yang ada, yang kita lihat itu semua Allah yang menciptakan. Allah berfirman wa min ayatihi lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan di antara tanda kuasa penciptaan Allah itu adalah diciptakannya malam, siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Aja sujud ning matahari karo ning bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Maka sujudlah hanya kepada Allah yang menciptakan matahari kali bulan iku wau. Nek tenan kowe iku meh ibadah sing tenan. Pramila seorang muslim ketika melihat matahari yang sedemikian besar, ada orang-orang persatuan orang Amerika, Prancis, Inggris, Cina juga, Jepang juga kalau nggak salah, 5 atau berapa negara ini ajeng bikin mikro sun atau mikro matahari. Matahari dan matahari itu kan proses namanya proses fusi, penggabungan inti helium dengan helium terus jadi reaksi berkelanjutan yang enggak berhenti, yang itu disebut reaksi fusi. Reaksi fusi akan menghasilkan energi yang besar yang nek matahari ini kok jadi panas, yang kemudian panas menghasilkan namanya cahaya. Sehingga sampai sini energi cahayanya itu roto hangat. Nah itu nek dikungkung, itu mungkin terus disalur ke digungkung ke berani ubahnya ubah terus jadi listrik. Nah itu pengen digawe karena nek sampai jadi wow, ya listrik itu bukan bakalan biarpat orang sah dijoki batu bara, sah dijoki minyak. Iku mimpinnya para ilmuwan, iku barang rong dadi. Lah Gusti Allah pun dadekake niku termasuk bulan, bintang dan seterusnya, dan Allah menyatakan kuwi kabeh sing nyiptake aku, aja do sujud marang kuwi kabeh. Nah, nek kuwi ora entuk disujudi napa boleh sujudan menungso. Nek menungso iso ngopo sithik sujud sampai teng India niku enten niku mati wong namine Alibaba ya. Saya baba lamu kuibu pamile oreng. Terus angger pripun gede. Angger keboke teng kantong niku sama bu mas-masane terus iku teng gurine niku mas-masane. Gelang kalung ngoten niku lho. Wis kaya wong sihir ngoten niku. Niku umate kaya piye. Akhire nggih mati. Delalah lho wong Indonesia nggih enten sing melu. Kantor kan temen nanti terus tapi mulai dari menemui wong bukan pernah belum pernah ketemu orang itu terus sudah pensiun wong melu mas melu aliran saya bangga kayak sampai ngomongnya tirakatnya melakukannya mundur jadi di kantornya melakukan mundur bilang bingung langsung gimana langsung makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama manusia kita nggak boleh sujud itu sing menungso karo kewan yo ora itu. Namun jalanane aten alon kidul makane kebun kok pakane mawon rasa golek teleke gitu kan. Dan gak usah punya keyakinan aneh-aneh gitu kan. Mungkin nek makane ngene kok rezeki ngene ngono boten, rezeki itu datang dari Allah kan tadi sudah dijelaskan. Nah, para meleh enak nek sujud teng wit. Wit teng wit dari niku kena angin banter yo ambruk ora iso mlayu. Nek memperno niku dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri kan cek rotok-rotok. Dan itu betul loh. Menerangkan gede loh. Sikat angin ambruk blok betul mau. Nah sampai daerah Sukarjo kalau nanti menta'aruf kan. Tak pikir putrane itu ngaji loh ngomongnya gitu. Rotok ngaji sidik ternyata dia parah. Di kampung mereka yang sendang. Jadi ini kan sinten mawon sing ajeng kawin niku pengubah duit niku sing pitu lho pinten.
Wah, kula nggih terus bingung niku tak terkait-terkait. Oh, nek koyo ngono. Kula nggih mulai karo wong Mas, aku terkait-terkait ngene ya tak mulih aku. Pokoke bareng aja ngundang aku nek asare jene ngono kuwi ya. Kita tanggung jawab ya ogah. Wah, separah kok. Daerah bulu macul. Nah, Alhamdulillah baik-baik dirahmati oleh Allah. Ketika yang hidup aja tidak boleh, apakah manusia, binatang, tumbuhan, apa mulai wes hati. Kayak wong nang kuburan yang berangkang, gulung-gulung kayak wong Syiah, wong Sufi, terus atos kuburan ini kijing gawe dhewe dadak iket tuh kijinge. Nah, pun jadi kan kalau paham benar ayat-ayat seperti ini menunjukkan Allah itu menyatakan loh, wah ben gue sih nyiptakan. Ojo macam-macam soal sujud gue gitu. Pramila nggih, dalam Islam niku nggih bukan satu hal yang baik ketika ada orang datang kemudian pejabat datang kita kuatkan maksud itu sebenarnya buatan saya kan itu. Nah itu PR buat kita yang ada di pemerintahan untuk mendakwahkan gitu. Karena nggak harus selalu seperti itu. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terkait rezeki, Allah juga menyatakan hal yang sama. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh amman yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra fa sayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Wahai Muhammad, katakan siapa yang beri rezeki kepadamu dari langit dan bumi itu. Jadi rezeki ini medale bumi dan bumi langit Allah sing mengklaim aku loh sing ngekei. Gak ada yang bisa. Dan siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Ya Allah. Bapak yang biayai kemudian bisa ngarani pas begitu ngapunten lahir anaknya rotok boten caket pireng alias budek. Wah, nah itu petune ngene kok kene toke ora budek napa saged saged. Enten wong-wong niku lahir anake uta niku ya isone mung nangis. Diobat kira nene boten saged. Aja kok uta. Putra kula nang setunggal iku nek takon motonan dibuka wonten motone sing tengen sing kiwon niku ketok rotok juling gitu. Niku kula nate kula betul teng rumah dokter pira-pira ngoten iki teng Mawon kula parane Solo Jogja nanti teng rumah sakit mata. Niku ten enten itu tidak terjadi. Artinya kondisi-kondisi seperti itu adalah kondisi mutlak yang kita itu nggak bisa apa-apa gitu. Dan itu menunjukkan bahwasanya Allah yang membuat, Allah yang mencipta dan kita tinggal pasrah gitu. Kemudian Allah juga menyatakan wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Terus siapa yang kemudian mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Barang mati terus urip. Nah, punten contohnya air mani kemudian jadi kita gitu kan. Atau kemudian wa may yukhrijul mayyita minal hayy, yang mengeluarkan kematian dari kehidupan dengan gesang mungkin sedo. Nah, mungkin juga setelah itu dibangkitkan lagi. Jadi ada penjelasan tentang hidup 2 kali dan mati 2 kali. Hidup 2 kali itu kita dari benda mati dihidupkan, terus sekarang hidup nanti mati terus hidupkan lagi. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang kafir pun, kafir Quraisy zaman itu ketika mereka menduakan Allah dalam peribadatan, mereka tidak berani dalam urusan rububiyah. Mereka mengatakan fa sayaquluna Allah. Ya jelas Gusti Allah. Orang kafir Quraisy tidak berani. Fakul afala tattaqun, maka katakan kenapa kamu tidak bertakwa. Ramilo PR orang kafir Quraisy zaman itu bukan soal pengakuan rububiyah. Mereka iman kepada Allah, dan Allah yang menciptakan, Allah yang membuat, Allah yang beri rezeki, beri pendengaran segala macam. Tapi soal tata cara pendekatan diri kepada Allah, nah mereka gagal. Itu nanti bukan rububiyah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, buat pilih mengatakan yang intinya adalah terkait dengan rububiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyatakan kalau Allah yang menciptakan, kemudian Allah yang memiliki, dan Allah yang memelihara, baik dalam konteks rizki atau dalam konteks hidup dan matinya. Sehingga dalam sebuah ayat disebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup inna sholati, sholatku, wa nusuki, dan kemudian kurbanku atau ibadahku, kemudian wa mahyaya wa mamati, dan hidup dan matiku adalah lillahi rabbil alamin, milik Allah Rabb semesta alam. Itu klaim kita. Makanya nanti dalam bab kesyirikan, ketika kalimat itu diucapkan kepada manusia, itu bisa jatuh dalam kesyirikan. Minimal syirik mahabbah, syirik itu yang songo, yang wolu, yang terakhir itu
yang paling samar niku syirik mahabbah. Nah kok bisa ngucapke hidup dan matiku untukmu, kuwi piye Mas? Nah ini kan lagu-lagu sak pirang-pirang kok. Aku tercipta untukmu, kamu tercipta untukku, aku siap mati untukmu. Ini lagu-lagu kalau sak pirang-pirang lagu-lagu romantis pisan iki. Nah, kita maunya segala macam pramila dengan nek pirenge lagu-lagu musik dangdutan lan sak piturute hati-hati. Kadang ada kalimat-kalimat yang bertentangan dengan kalimat-kalimat tauhid yang nanti kalau dengan tidak mengilmui, nah, makanya pentingnya pengawasan kita ini, pengajian kita ini, itu kita akan terjatuh pada kesyirikan paling tipis, paling samar, yaitu syirik mahabbah. Bahkan ada orang yang mungkin gak hafal lagu ini tapi mempraktekkan. Begitu jatuh cinta, patah hati, terus dia bunuh diri, mati karena manusia. Nah itu melanggar ayat tadi itu. Nah, sehingga bisa berpotensi masuk dalam wilayah kesyirikan. Dan dosa terbesar manusia ketika dibawa mati, nah boleh ketiga. Yang pertama, adul mulai yang firu, dosanya gak akan diampuni kalau dibawa mati, yaitu tentang kesyirikan. Nah, kemudian yang kedua, dulmu linafsihi, kedoliman pada dirinya yang kalau dibawa mati bisa diampuni. Misal pernah mabuk, pernah zina, nah, lali tobat dan akhirat dosane, Allah sangat mudah untuk mengampuni yang itu. Nah kemudian yang ketiga, adulmu layatrukuhu, kedoliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, yaitu dolimnya kita kepada manusia, sehingga itu harus diselesaikan. Dalam hal ini kita gampang utang piutang atau pernah menolong manusia, kalau belum minta maaf atau belum minta ikhlasnya, maka di akhirat akan dihitung. Nah bila baik-baik dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pelan-pelan berusaha berokah yang tidak gumoh, intinya agar menghasilkan ilmu yang baik, keimanan yang baik, pemahaman yang baik, sehingga kita bisa menjalani hari-hari kita dengan baik. Nah harapannya dengan kita sudah masuk di wilayah rububiyah ini, dengan yang melampah itu, dengan setiap langkah itu dengan hayati ini bumi Gusti Allah. Ini aja maksiat, aja kokean pola, boleh rezeki yo sing halal, aja dhewe menungso, yang ngaku yang hati-hati, mawas diri. Nah itulah hakikat takwa. Ketika dibimbing dengan ilmu, wayang sholat, wayang ngaji, wayang dungo, dan masalah curhat kali Gusti Allah, curhat kali boleh ringin, rasa boleh dukun, rasa tidak buat sajen. Kenapa? Tadi Allah yang menjanjikan, nek aku sing nyiptake, aku sing duweni, aku sing jogo niki nggih kaya rezeki, kaya solusi, ngekei segala yang jenengan harapkan dari permasalahan hidup. Bila mengatakan mungkin bermanfaat, kita mampu dan akhir kalam. Subhanallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.